Tiap hari kita makan nasi, tapi pernah kepikiran gak sih siapa yang bikin nasi ini sampai ke meja makan kita? Jawabannya para petani. Tapi dulu petani di Kabupaten Bogor cuma disuruh nanam tanpa banyaknya pilihan dan tidak banyaknya dukungan. Namun sekarang berbeda. Sekarang petani bisa belajar, diskusi, bahkan punya suara untuk nentuin masa depannya mereka sendiri. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi dari kebijakan yang namanya otonomi daerah. Mau tahu gimana ceritanya? Yuk simak bareng. Kabupaten Bogor itu wilayahnya luas banget loh, bahkan termasuk salah satu kabupaten yang terbanyak penduduknya di Indonesia. Kabupaten Bogor ini mempunyai banyak potensi ekonomi yang banyak loh. Salah satunya adalah pertanian, seperti hortikultura, yaitu sayuran, buah-buahan, tanaman pangan. Tapi dulu, meski hasil pertaniannya melimpah, pengembangannya hanya fokus ke produksi aja. Akibatnya, pengembangan sektor pertanian stuck di situ-situ aja, nggak menyentuh ke distribusi, pemasaran, atau kesejahteraan para petaninya. Semuanya berubah sejak lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Undang-undang ini memberikan kewenangan besar ke daerah, termasuk mengatur urusan pertaniannya. Jadi, Kabupaten Bogor mempunyai kuasa untuk mengatur strategi penyuluhan dan pengembangan tani sesuai dengan kebutuhan warganya masing-masing. Nah, salah satu langkah kuncinya adalah dengan penyuluhan pertanian, yang dulu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, di Bogor ini penyuluhan pertanian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah ke petani, namun juga dari petani ke petani. Petani tidak hanya menjadi objek program pemerintah, tetapi juga menjadi subjek yang membantu membangun program penyuluhan pertanian ini. Kelompok tani di sini seringkali mengadakan pertemuan, mulai dari 2 pekan sekali hingga 1 bulan sekali. Topiknya membahas benih, pupuk, cara tanam, hingga strategi penjualan hasil tani. Materi penyuluhan pun lengkap banget, mulai dari 1 subsistem hulu, yaitu solusi akses benih, pestisida, dan juga pupuk, dan teknik peningkatan produksi dan keterampilan. Yang kedua ada subsistem hilir, yaitu solusi pemasaran dan distribusi hasil pertanian. Yang ketiga adalah subsistem penunjang, yaitu info pembiayaan, koperasi tani, dan teknologi penunjang. Dan semua ini disampaikan dengan media yang mudah dipahami. Peta singkap, leaflet, papan tulis, hingga video edukatif. Hasilnya, petani jadi makin pintar, makin rapi usahanya, dan gak bergantung terus sama pedagang perantara. Mereka bisa ambil keputusan mereka sendiri loh. Jadi, nasi yang kita makan setiap hari itu tidak hanya sebagai hasil panen, tetapi juga hasil dari perubahan kebijakan yang memihak pada rakyat kecil. Otonomi di Kabupaten Bogor itu memberikan ruang kepada masyarakat dan para petani untuk terus belajar, berkembang, dan mandiri dalam mengelola pertaniannya. Otonomi daerah bikin daerah bisa berkembang sesuai kebutuhannya dan petani punya ruang untuk berkembang. Jadi, mulai sekarang hargai setiap butir nasi yang kamu makan karena di baliknya ada cerita yang panjang dan harapan yang besar.